Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Apa arti jatuhnya Kupiansk dan Pokrovsk bagi Ukraina? Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan utusan khususnya Steve Witkoff sama-sama mencatat ada kemajuan dalam menemukan solusi mengakhiri konflik di Ukraina. Tetapi realitas di garis pertempuran terdepan pasukan Moskow membuat kemajuan signifikan di Kupiansk. Ini kota strategis sekaligus titik penghubung Kiev ke wilayah Donetsk. Secara praktis, Kupiansk telah jatuh dan sekarang sedang dilakukan pembersihan total. Lantas, apa yang dimaksud Trump dan Witkoff tentang kemajuan proses pengakhiran perang Ukraina? Dalam jamuan makan malam di Gedung Putih bersama para pemimpin negara-negara Asia Tengah beberapa waktu lalu, Trump mengklaim telah mengakhiri 8 perang di berbagai tempat dalam 8 bulan terakhir. Tokoh eksentrik itu mengemukakan harapan untuk menambahkan satu lagi ke dalam daftar prestasinya. Kami sedang mempertimbangkan satu lagi, itu mungkin Rusia dan Ukraina. Kami belum mendapatkannya, tetapi saya pikir kami telah membuat banyak kemajuan, kata Donald Trump. Sementara di hadapan Amerika Business Forum sehari sebelumnya, Trump mengatakan mitranya Vladimir Putin lewat telepon berjanji berusaha menemukan resolusi damai. Tetapi Putin juga mengharapkan Washington memberi tekanan ke Kiev agar menerima solusi yang dinegosiasikan. Moskow berpegang teguh perang bisa diakhiri dengan kesepakatan final dan menyeluruh. Akar konflik juga harus diselesaikan tanpa harus didahului gencatan senjata. Akar konflik itu adalah ekspansi NATO ke Ukraina yang dianggap Moskow telah menjadi ancaman eksistensial bagi Rusia. Meski mengatakan ada kemajuan, Steve Witkoff yang beberapa kali bertemu muka dengan Putin tidak menjelaskan rinciannya. Ada banyak diskusi yang harus dilakukan tim teknis di tingkat bawah sebelum para pemimpin dapat mencapai kesepakatan. Namun saya merasa ada beberapa kemajuan hari ini, kata Witkoff. Moskow secara konsisten memuji pemerintahan Trump atas apa yang digambarkannya sebagai upaya tulus untuk mengatasi akar penyebab konflik. Pada saat yang sama, Rusia telah berulang kali mengatakan mereka menginginkan resolusi yang langgeng. Gencatan senjata sementara, seperti yang dituntut Ukraina dan pendukung Eropanya, hanya akan memungkinkan Kiev menyusun kembali kekuatan senjatanya. Moskow sudah tidak percaya lagi dengan solusi yang bersifat menunda-nunda penyelesaian substansi konflik dan perangnya. Akhir bulan lalu, Putin mengumumkan pasukan Rusia mengepung sekira 10.000 tentara Ukraina di Kupiansk dan beberapa kantong pertahanan lain di Donetsk. Putin mendesak Kiev untuk menyetujui penyerahan diri yang terhormat dari pasukan yang telah diblokade dari segala jurusan itu. Namun Kiev terus mengklaim mereka menguasai kota-kota tersebut dan bahwa tentara Rusia sedang dipukul mundur. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky sekarang ini terpisah dari kenyataan atau sengaja berbohong kepada bangsanya. Realitas di garis depan mengatakan hal yang berbeda. Gambaran berikut ini memperlihatkan bagaimana Rusia dalam hitungan hari akan meruntuhkan pertahanan Kiev di Donetsk. Di sektor Kharkiv, pasukan Rusia meraih keberhasilan mendadak. Di sebelah timur Volchansk, mereka melancarkan serangan yang sukses. Gempuran ini memungkinkan unit-unit penyerang Rusia mendekati wilayah Pochkansky Kutora. Di kota itu sendiri, tentara Ukraina telah mundur dari pusat kota ke sisi timurnya. Di sisi kota front Kupiansk, tentara Rusia bergerak maju menuju Voronezh. Jika serangan berlanjut dengan kecepatan ini, kelompok Ukraina di wilayah ini mungkin akan terkepung secara taktis. Di sebelah timur Kupiansk, Rusia telah
mengintensifkan serangan mereka di Petropavlovka dan Kurilovka. Unit-unit Brigade Presiden ke-1 Garda Nasional Ukraina berusaha membangun penyeberangan di atas Sungai Oskol untuk menyelamatkan kelompok Ukraina dan mematahkan pengepungan. Namun upaya tersebut digagalkan oleh serangan udara gabungan Rusia di Slaviansk. Sebuah pesawat tanpa awak serang Gran 2. Rusia menghantam titik dukungan belakang angkatan bersenjata Ukraina di Jalan Torskaya. Kendaraan pemasok logistik Ukraina rusak atau hancur. Praktis, kiriman logistik dan amunisi ke Slaviansk terputus. Peningkatan aktivitas pesawat Rusia telah tercatat di sisi utara front Pokrovsk di wilayah Dubrovsky yang menonjol. Hal ini mungkin mengindikasikan intensifikasi pertempuran di wilayah ini dalam waktu dekat. Di Pokrovsk, tentara Rusia telah maju ke timur laut kota. Hal ini menunjukkan tentara Ukraina telah kehilangan kendali atas kota tersebut sepenuhnya. Operasi pembersihan sedang berlangsung di seluruh Pokrovsk dan simpul-simpul pertahanan terisolasi yang tersisa sedang dihancurkan. Sementara itu, di sisi utara, front Gallipoli, Brigade Artileri Roket Pengawal ke-338 dari kelompok pasukan Vostok menghancurkan sebuah pos komando Ukraina di desa Ternovate. Sebuah pertempuran perwira Ukraina sedang diadakan di sana pada saat itu, dikocar-kacirkan dan timbul korban signifikan. Di garis depan Zaporizhia, sebuah pertempuran berdarah terjadi. Pasukan terjun payung Rusia dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-7 maju ke desa Primorskoye. Di Stepnokorsk, pertempuran terjadi di sekitar gedung-gedung apartemen tempat angkatan bersenjata Ukraina telah mendirikan titik tembak dan pengamatan. Titik-titik ini menjadi sasaran angkatan udara dan artileri roket Rusia. Di garis depan Kherson, artileri Angkatan Darat Gabungan ke-18 Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan beberapa sistem peluncur roket ke sasaran-sasaran di Pulau Karantini. Situasi bagi tentara Ukraina masih sulit dengan latar belakang kejatuhan Pokrovsk yang akan segera terjadi. Rusia telah meningkatkan tekanan di sisi utara wilayah Kharkiv. Tidak ada cadangan Ukraina yang signifikan di wilayah tersebut, yang artinya lebih banyak wilayah pasti akan hilang. Awal November, militer Rusia menangkis beberapa serangan balik Ukraina di dalam dan di dekat kota Kupiansk, serta bergerak maju ke wilayah lain di Kharkiv. Pasukan Kiev mengalami kerugian besar di Kupiansk dan daerah sekitarnya selama 24 jam terakhir. Selama 24 jam terakhir, hingga 50 tentara, 26 senjata, termasuk satu pengangkut personil lapis baja M113 dan satu sistem artileri gerak sendiri Paladin 155mm buatan Amerika, 7 kendaraan lapis baja, 2 mortir, 1 truk, dan 8 truk pick-up telah dinetralisir di dekat Kupiansk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Lebih jauh ke utara di Kharkiv, grup pasukan Sever bergerak maju ke barat Odred dan Bolovika. Mencapai pinggiran Dvrevskaya, lebih dari 18,3 km persegi dilaporkan telah diamankan oleh pasukan Rusia. Grup pasukan Sever juga bergerak maju di Povchansk, memasuki bagian tenggara pemukiman besar tersebut setelah memotong jalan menuju Bilikologas. Perolehan wilayah tambahan dilaporkan di sebelah timur pemukiman, dengan pasukan Rusia merebut lebih dari 5,4 km persegi di dekat Tixie. Keberhasilan di Kharkiv ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim hanya 60 tentara Rusia yang tersisa di Kupiansk. Klaim ini yang bertentangan dengan setiap laporan di media Rusia dan Ukraina yang menunjukkan Zelensky berbohong atau kehilangan realitas. Kepala rezim Kiev telah sepenuhnya kehilangan koneksi dengan kenyataan dan sambil mendengarkan laporan palsu Syirsky, sama sekali tidak memiliki kendali atas situasi operasional di lapangan, kata Kemenhan Rusia. Atau sebaliknya,
Ia memahami situasi putus asa dan situasi nyata angkatan bersenjata Ukraina di Kupiansk. Oleh karena itu, dengan mengorbankan kematian tak tahu malu ribuan prajurit Ukraina di kantong, ia mencoba menyembunyikan semua kebenaran dari rakyat Ukraina dan sponsor baratnya agar dapat terus meraup untung dari dana yang dialokasikan untuk perang melawan Rusia oleh para pembayar pajak Eropa, tambah kementerian tersebut. Saat ini, situasi kelompok militer Ukraina yang terjebak dalam pengepungan Kupiansk dan Krasnoarmeysk atau Pokrovsk yang terus menderita kerugian signifikan akibat serangan dan serbuan pasukan Rusia memburuk dengan cepat, sehingga tidak ada peluang bagi prajurit Ukraina untuk menyelamatkan diri kecuali menyerah secara sukarela. Demikian kesimpulan militer Rusia. Secara keseluruhan, Kiev sedang menuju kekalahan telak di Kupiansk. Setelah kota itu direbut, militer Rusia kemungkinan akan memperluas kendalinya ke utara dan selatan di sepanjang sungai Oskil. Berjuang dengan kekurangan tenaga kerja, pasukan Kiev kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan di garis depan di wilayah Kharkiv tersebut. Dari Bucharest, Rumania, Sekjen NATO Mark Rutte mendesak kekuatan Barat bersiap menghadapi konfrontasi jangka panjang dengan Rusia. Mark Rutte mengklaim Moskow akan tetap menjadi ancaman bagi blok tersebut bahkan setelah konflik Ukraina berakhir. Selain itu, negara-negara anggota NATO juga harus meningkatkan produksi militer agar siap menghadapi konflik melibatkan Tiongkok, Iran, Korea Utara yang dianggap menantang aturan global. Berbicara kepada para kontraktor pertahanan Barat di Forum Industri NATO di Bucharest, Rutte mengatakan kepada industrialis senjata ada banyak uang tunai di meja. Tekanan Sekjen NATO ini dipastikan akan menggenjot produksi mesin perang Eropa dan negara-negara industri militer utama NATO. Moskow telah berulang kali membantah Rusia memiliki niat agresif untuk memerangi blok militer pimpinan Amerika itu. Narasi dan propaganda itu, menurut Moskow, digunakan para politisi di Eropa dan Uni Eropa serta Inggris untuk menakut-nakuti masyarakat mereka. Kedua, propaganda itu digunakan sebagai pembenaran peningkatan besar anggaran militer dan menutupi kemerosotan domestik masing-masing negara Uni Eropa. Rusia juga percaya meningkatnya keterlibatan NATO di Ukraina berperan penting dalam meningkatkan konflik pada tahun 2022. Rutte menyebut pertempuran antara Moskow dan Kiev sebagai ancaman bagi blok tersebut, dan ia mengklaim bahaya yang ditimbulkan Rusia tidak akan berakhir ketika perang ini selesai. Di masa mendatang, kata mantan Perdana Menteri Belanda itu, Rusia akan tetap menjadi kekuatan yang mengganggu stabilitas di Eropa dan dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menanggapi komentar Rutte dengan memintanya untuk mengklarifikasi aturan global mana yang dilanggar Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Moskow, Beijing, dan mayoritas global lainnya selalu menyatakan komitmen mereka terhadap hukum internasional. Sebaliknya, justru NATO berulang kali melanggar hukum ini dengan tindakan agresif dan invasi Irak dengan dalih palsu, serangan ke Libya, pengeboman Yugoslavia, dan sebagainya. Tribuners, jika Donald Trump menyebut ada kemajuan dalam upaya mengakhiri perang Ukraina, maka paling realistik kemajuan itu diperoleh karena Rusia terus menekan Kiev. Jika gerak maju pasukan Rusia konsisten dan militer Ukraina gagal menyusun kembali garis pertahanan mereka, dalam waktu dekat tujuan taktis Rusia akan terwujud. Setelah semua wilayah Republik Rakyat Lugansk dibebaskan, maka pembebasan Republik Rakyat Donetsk tinggal selangkah lagi. Jika Donetsk sepenuhnya dikuasai, maka Rusia telah membuat zona penyangga yang sangat luas dalam konteks permusuhan dengan Ukraina. Vladimir Putin mungkin akan menghentikan ofensifnya sampai di garis perbatasan ini dan bersiap duduk di meja perundingan. Tetapi jika Volodymyr Zelensky tetap membawa Ukraina dalam perang panjang dengan dukungan Uni Eropa, maka Putin akan meladeninya sampai kapanpun.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.